1. BMKG Cilacap. Penurunan suhu udara normal dan tidak perlu khawatir. 2. Indonesia dilanda suhu dingin awal Juli 2025. Apakah fenomena aphelion berpengaruh? 3. Jawa Tengah freezing. What is bediding phenomenon? Extreme cold in Central Java. 4. 3 fakta suhu dingin saat musim kemarau di Indonesia. Penyebab fenomena bediding. 1. BMKG Cilacap. Penurunan suhu udara normal dan tidak perlu khawatir. BMKG Cilacap mengajak masyarakat untuk tidak khawatir terhadap penurunan suhu udara. Cilacap, antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengajak masyarakat untuk tidak merasa cemas mengenai penurunan suhu udara yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Fenomena ini sebenarnya adalah hal yang biasa terjadi selama musim kemarau. Dari pengamatan yang kami lakukan, terutama di Cilacap, kami mencatat bahwa dalam beberapa hari terakhir terjadi penurunan suhu udara minimum, dan hal ini juga terlihat di daerah lain, ungkap Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi, STAMET, Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, pada hari Kamis di Cilacap, Jawa Tengah. Sebagai contoh, hasil pengamatan suhu udara minimum di STAMET Tunggul Wulung hari ini menunjukkan angka 22 derajat Celcius. Baca juga, BMKG, monsun Australia picu kemarau, suhu dingin, dan hujan lebat, https://www.antaranews.com/berita/493860/BMKG-monsun-australia-picu-kemarau-suhu-dingin-dan-hujan-lebat. Jika kita bandingkan dengan rata-rata suhu udara minimum beberapa hari sebelumnya yang mencapai 25 derajat Celcius, Teguh menjelaskan bahwa suhu hari ini lebih dingin, dengan penurunan sebesar 3 derajat Celcius. Suhu 22 derajat Celcius yang tercatat hari ini belum mencapai rekor suhu terendah yang pernah terjadi di Cilacap dalam 45 tahun terakhir, tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan data statistik suhu udara minimum di Cilacap yang dikumpulkan sejak tahun 1975 hingga Desember 2024, suhu terendah pernah tercatat pada 14 Agustus 1994, yaitu sebesar 17,4 derajat Celcius. Selisih antara suhu terendah tahun 1994 dan hari ini, 10/7, masih terpaut 5 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa suhu dingin yang terjadi di Cilacap saat ini belum lebih dingin dibandingkan dengan tahun 1994, dan kondisi dingin ini masih dalam batas normal, jelasnya. Menurut perakiraan yang dirilis oleh Stasiun Klimatologi Semarang, puncak musim kemarau di bagian selatan Jawa Tengah dan sekitarnya diperkirakan akan berlangsung pada Agustus 2025. Suhu udara minimum pada malam dan pagi hari juga diprediksi akan semakin dingin, yang menunjukkan bahwa fenomena suhu dingin ini akan berlanjut hingga akhir Agustus 2025. Kejadian suhu dingin ini diperkirakan akan tetap dalam batas normal, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Di beberapa daerah, kabut diperkirakan akan muncul pada pagi hari, yang merupakan hal yang wajar dan umum terjadi selama musim kemarau, dan kemunculan kabut ini juga akan menambah dingin suhu udara, tambahnya. Baca juga, BMKG sebut suhu udara dingin di DIY dipengaruhi monsun Australia, https://www.antaranews.com/berita/4200945/BMKG-sebut-suhu-udara-dingin-dipengaruhi-monsun-Australia. Baca juga, BMKG paparkan pemicu suhu udara dingin sebagian besar Pulau Jawa, https://www.antaranews.com/berita/4200951/BMKG-pemicu-suhu-udara-dingin- sebagian besar Pulau Jawa. Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa suhu udara di daerah dataran tinggi atau pegunungan akan lebih dingin dibandingkan dengan suhu di daerah pesisir. Hal ini disebabkan oleh laju penurunan suhu udara yang mencapai 0,5 derajat Celcius untuk setiap kenaikan 100 meter ketinggian.
Dia juga menambahkan bahwa suhu dingin pada musim kemarau ini disebabkan oleh pergerakan massa udara dari Australia yang membawa udara dingin dan kering ke Asia melalui Indonesia, yang dikenal sebagai monsoon dingin Australia. Pergerakan massa udara ini terjadi akibat perbedaan tekanan udara. Hari ini, tekanan udara tinggi di Australia tercatat sebesar 1026 milibar, sementara di Asia tercatat tekanan rendah sebesar 1000 milibar, jelas Teguh. Massa udara bergerak dari tekanan tinggi di Australia menuju tekanan rendah di Asia melalui Indonesia, tutupnya. Pewarta, Sumarwoto. Editor, Endang Sukarelawati. Copyright Simbol Hak Cipta Antara 2025. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari kantor berita Antara. 2. Indonesia dilanda suhu dingin awal Juli 2025. Apakah fenomena aphelion berpengaruh? Indonesia mengalami suhu dingin di awal Juli. Apakah ini terkait dengan fenomena aphelion? Pada awal bulan Juli 2025, Indonesia mengalami suhu yang lebih dingin dari biasanya, dan hal ini memicu banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Banyak yang berusaha mengaitkan fenomena ini dengan peristiwa astronomi yang dikenal sebagai aphelion. Di berbagai platform media sosial, beredar banyak unggahan yang menyatakan bahwa bumi saat ini berada pada titik terjauh dari matahari, yang menyebabkan penurunan suhu. Fenomena aphelion memang terjadi setiap tahun, biasanya pada bulan Juli. Pada saat ini, jarak antara bumi dan matahari mencapai sekitar 152 juta kilometer, yang lebih jauh dibandingkan dengan rata-rata jarak 149,6 juta kilometer. Namun, penting untuk dicatat bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa fenomena ini tidak memiliki dampak langsung terhadap suhu udara di Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa hawa dingin yang dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah hal yang wajar terjadi selama musim kemarau, yang biasanya berlangsung dari bulan Juli hingga September. Suhu yang lebih rendah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola cuaca dan kondisi atmosfer yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi, meskipun banyak yang mengaitkan suhu dingin ini dengan aphelion, kenyataannya adalah bahwa perubahan suhu ini lebih berkaitan dengan siklus musiman yang alami. Apakah Anda setuju dengan penjelasan ini, atau Anda memiliki pandangan berbeda? Mari kita diskusikan di kolom komentar. 3. Jawa Tengah freezing. What is bediding phenomenon? Extreme cold in Central Java. A chilling phenomenon known as bediding has recently swept across Central Java, causing temperatures to plummet by as much as 14 degrees Celsius. On July 10, 2025, reports from media Indonesia highlighted that over the past week, many areas in Central Java have experienced a notable drop in temperature. This has been particularly evident in mountainous regions and highlands, where frost has begun to form. This past week has felt significantly colder than usual, shared Dewi, a 48-year-old resident living on the slopes of Mount Ungaran in Semarang Regency, on Thursday, July 10, 2025. Echoing her sentiments, Margito, a 50-year-old from the slopes of Mount Sindoro in Temanggung Regency, expressed his reluctance to head to the fields in the early morning due to the biting cold, which has dipped to around 14 degrees Celsius. Ferry Oktarisa, a meteorologist from the Ahmad Yani Meteorological Station in Semarang, confirmed the drastic drop in temperatures across various regions in Central Java. He explained that this phenomenon is occurring as the region transitions into a combination of the dry season, with the active easterly winds from Australia and clear, cloudless night skies contributing to the chill. The bediding phenomenon makes the air feel piercingly cold. In Semarang, a city typically known for its warmth, temperatures have been recorded at 21 degrees Celsius, while in areas like Dieng, Wonosobo, Banjarnegara, and Selo Boyolali, temperatures can plummet to between 14 and 16 degrees Celsius,
very elaborated. He further explained that the cold air resulted from the rapid release of heat from the Earth's surface into the atmosphere, leading to a significant drop in temperature, especially during the night and early morning hours. During the peak of the dry season, expected between July and September, temperatures in the Dieng Mountains could even fall to as low as 3 degrees Celsius. Ferry noted that the bediding phenomenon typically occurs from midnight until around pukul 7 am. He advised residents to wear warm clothing at night and to maintain their immune systems during this chilly period. Mountain climbers in central Java should be cautious of the potential for strong winds during the day and into the evening, he cautioned. Additionally, certain mountainous areas require heightened awareness due to the bediding phenomenon, including Mount Slamet, the Dieng Mountains, and the Merapi Merbabu region, as temperatures during the day are expected to range from 20 to 24 degrees Celsius, dropping to between 14 and 20 degrees Celsius at night. This situation raises an interesting question: how do you prepare for such sudden temperature changes? Are you ready to adapt to the unpredictable nature of our climate? Share your thoughts in the comments. 4. 3 fakta suhu dingin saat musim kemarau di Indonesia, penyebab fenomena bediding. 3 fakta menarik tentang suhu dingin di musim kemarau baru-baru ini. Jakarta. Suhu dingin masih meliputi beberapa daerah di Jabodetabek belakangan ini, meskipun kita sudah memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menjelaskan penyebab fenomena ini. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, mengungkapkan bahwa cuaca dingin mulai terasa sejak akhir bulan Juni hingga awal Juli. Suhu cenderung lebih dingin pada malam hari hingga pagi. Pada akhir Juni lalu, suhu udara tercatat lebih rendah dari kondisi normal, terutama pada malam hingga dini hari. Di Jabodetabek, suhu udara bahkan berada di bawah 23 derajat Celcius pada akhir bulan tersebut. Mengapa suhu dingin terjadi? Andri menjelaskan bahwa kombinasi antara curah hujan dan tutupan awan yang tebal sepanjang hari mengakibatkan pemanasan permukaan tidak berjalan dengan baik. Sinar matahari terhalang oleh lapisan awan tebal, sehingga tanah dan udara di sekitarnya tidak mendapatkan cukup energi panas. Proses hujan juga menunjukkan adanya aliran udara dari lapisan atas atmosfer ke bawah, downdraft, yang membawa udara dingin ke permukaan. Menurut Andri, suhu rendah ini bertahan lama karena kelembapan udara yang tinggi dan angin yang berhembus pelan. Fenomena bediding. Suhu yang terasa lebih dingin di malam hingga pagi hari dikenal dengan istilah bediding, atau dalam bahasa Jawa disebut bediding. Fenomena ini umum terjadi di berbagai daerah dan BMKG menyebutnya sebagai hal yang wajar saat puncak musim kemarau. Penurunan suhu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atmosfer, seperti minimnya tutupan awan, kelembapan udara yang rendah, dan adanya aliran angin kering dari Australia yang sedang mengalami musim dingin. BMKG menjelaskan bahwa fenomena bediding sangat terkait dengan kondisi atmosfer yang biasa terjadi saat kemarau. Pada periode ini, curah hujan berkurang dan langit cenderung cerah, yang berarti tidak banyak awan yang menahan panas. Akibatnya, panas dari permukaan bumi lebih mudah dilepaskan ke atmosfer pada malam hari, menyebabkan suhu turun drastis menjelang pagi. Selain itu, kondisi kering ini juga mengakibatkan uap air di permukaan bumi sangat sedikit. Uap air berfungsi untuk menyimpan panas di atmosfer, dan ketika kandungannya rendah, tidak ada media yang cukup untuk menahan panas radiasi dari bumi. Hal ini menyebabkan udara di dekat permukaan juga ikut mendingin. Suhu udara akan meningkat tajam saat siang hari karena minimnya awan yang memungkinkan radiasi matahari langsung mencapai permukaan bumi. Inilah sebabnya bediding biasanya disertai dengan siang yang terik, kondisi yang khas di musim kemarau di Indonesia. Bukan karena aphelion. BMKG menegaskan bahwa suhu dingin di musim kemarau tidak ada hubungannya dengan aphelion, yaitu saat bumi berada di titik terjauh dari matahari dalam orbit tahunan.
Meskipun aphelion terjadi sekitar bulan Juli, pengaruhnya terhadap suhu di permukaan bumi sangat kecil. Jarak bumi ke matahari saat aphelion hanya berbeda sekitar 3% dibandingkan saat perihelion. Perbedaan ini tidak cukup signifikan untuk menyebabkan perubahan suhu udara yang ekstrim. Penurunan suhu di Indonesia lebih dipengaruhi oleh dinamika atmosfer seperti angin muson, kelembapan rendah, dan tutupan awan yang sedikit. Cuaca dingin yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah selatan Khatulistiwa seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sebenarnya adalah hal yang biasa dan terjadi setiap musim kemarau, yaitu sekitar bulan Juli hingga September. Dengan demikian, suhu dingin yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh aphelion. Beberapa faktor yang menyebabkan suhu dingin ini antara lain: memasuki musim kemarau, yang ditandai dengan dominasi angin timuran, monsoon Australia. Langit yang cerah mempercepat pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer pada malam hari. Hujan yang masih terjadi di beberapa daerah turut menambah rasa dingin karena membawa massa udara dingin dari awan ke permukaan dan menghalangi pemanasan sinar matahari. Musim kemarau yang tidak biasa. BMKG memperkirakan fenomena suhu dingin atau bediding ini akan berlangsung hingga puncak musim kemarau berakhir, yaitu sekitar Agustus hingga awal September. Setelah periode tersebut, suhu udara diprediksi akan kembali menghangat seiring dengan datangnya masa peralihan menuju musim hujan. BMKG juga mencatat bahwa musim kemarau tahun ini tergolong tidak biasa. Sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemarau basah, yaitu musim kemarau dengan curah hujan di atas normal akibat pengaruh suhu muka laut yang tetap hangat dan gelombang atmosfer aktif. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2025 dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, terutama di daerah yang masih sering diguyur hujan.